dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia yang menyampaikan Injil lain bahwa Yesus nggak mati disalib. Yesus tidak disalib, Yesus diselamatkan, terkutuklah dia. Selamat datang di kebenaran. Jadi please, loading terhormat, nggak usah bawa Injil lain di sini, ya. Nggak usah bawa Injil lain ke sini, ya. Yesus mati disalib untuk karya keselamatan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, persiapkan tempat orang untuk orang yang percaya kepadanya. Itu. Udah. Kau sudah sarapan apa belum? Kenapa? Ini bahas kitabnya. Awas kamu bahas kitab orang lain. Mana? Tidak, saya tanya, kau sudah sarapan apa belum? Saya sarapannya. Kau ini bagaimana? Waktu saya. Pendeta, kalau pahlawan mati untuk bangsa, itu berjasa karena pahlawan itu manusia. Ini yang kita bahas, Tuhan loh, Tuhan mati loh. Apa bedanya? Yang kita bahas Tuhan, kenapa Anda perumpamakan dengan emang pahlawan itu Tuhan? Tuhan, Pak Pendeta, Tuhan. Kalau pahlawan itu berjasa. Tuhan berjasa apa? Tuhan loh. Emang Tuhan Pak Pendeta itu apa, sama dengan pahlawan? Anda ini bagaimana? Anda bilang inilah darah yang tercurah itu. La Allah. Baru Anda pula kasih saya ayat yang penulis ayat itu kepalanya sama pula dengan saya ini. Yang saya minta tadi Pak Pendeta, Anda jelaskan Yohanes 3:16. Untuk mendapat hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa? A. Tuhan, B. Utusan Tuhan, C. Hantu. Bukan Anda lari ke surat Paulus, Anda surat astagfirullahaladzim. Baru Anda berbicara juga seperti saya. Karena kenapa saya tanya begitu? Ketika saya lapar, saya berbicara seperti Anda juga. Jadi saya itu tahu ciri-ciri orang yang berbicara dalam keadaan lapar itu seperti apa, saya tahu. Yang kita bahas ini kan Tuhan Yesus. Kenapa Anda mau samakan Tuhan Yesus dengan pahlawan? Apakah pahlawan Tuhan? Tuhan loh. Sebab setiap kali kamu meminum cawan ini dan memakan roti ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Ketika mereka mendatangi kubur, tidak menemukan mayat Tuhan. Kalau pahlawan itu manusia, tidak ada 100% manusia, 100% pahlawan, tidak ada. Yang kita kaji ini nih, yang 100% Tuhan, 100% manusia nih. Ini pasti Pak Pendeta bilang apa teman-teman? Yang mati itu kan kemanusiaannya, yang bangkit itu kan ketuhanannya. Yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Anda bahas Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya. Percaya sebagai apa ini? Percaya sebagai apa? A. Sebagai Tuhan, B. Sebagai utusan Tuhan, C. Sebagai hantu. Itu. Intinya Anda terima saja kalau Bibel yang Anda pegang itu bukan Injil melainkan Bibel. Apa itu Bibel? Bimbingan Belanda. Kenapa dikatakan bukan Injil? Karena Injil itu adalah kabar baik. Yang kalian pegang itu kabar duka. Karena kabar baik menceritakan bagaimana ketika Yesus diselamatkan. Kalau kabar duka bagaimana ceritakan Tuhan dibunuh. Panas dia, minum terus. Awas kalau ya pastor loading, awas kan. Yang kalian pegang itu bukan Injil. Kalau kalian berpikir bahwa itu yang kalian pegang itu asli atau itu pusing juga saya. Coba Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jangan kemana-mana lagi. Kalau Anda kemana-mana, Anda yang pusing sendiri, panas nanti. Saya belum keluar semua loh. Karena Anda ini kawan saya yang paling baik. Fokus Yohanes 3 ayat 16, silakan. Gak ada ilmu. Apa itu? Aduh. Tanding ulang. Tolonglah loading yang terhormat. Kembali ke tema. Tema yang kita sepakati apa? Temanya adalah keselamatan berdasarkan Injil dan Quran. Kok kamu membahas Injil terus? Bahas keselamatan dalam Quran. Kita bandingkan mana yang paling rasional, mana yang paling menjanjikan, meyakinkan. Kenapa kalian kalau membahas Injil itu semangatnya luar biasa, tapi nggak percaya? Saya udah jelaskan loh, ya. Kamu bilang terus Injil itu adalah menceritakan tentang Yesus diselamatkan, tidak disalib. Itu Injil lain. Itu Injil yang tidak kami percaya. Itu Injil yang kami tolak, bro. Mulai sekarang, ya, setelah saya ini, kamu kembali ke tema. Jelaskan keselamatan berdasarkan Quran. Saya jelaskan keselamatan berdasarkan Injil. Kenapa kamu kembali ke Injil? Udah saya jelaskan Injil, kamu jelaskan lagi Injil, tapi Injil yang lain. Saya gunakan analogi pahlawan supaya kamu paham bahwa orang yang mati dalam perjuangan itu bukan berita buruk. Karena dari sudut pandang perjuangannya itu justru berita baik. Itu loh, ini kan hanya analogi. Bukan berarti Yesus sama dengan pahlawan. Aduh, nggak paham. Terus kamu bawa-bawa Yohanes 3 ayat 16. Apa sih yang kamu mau dari ayat itu? Itu benar. Karena kasih ia mengutus anaknya. Supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa melainkan diselamatkan, kan gitu. Dia beroleh hidup yang kekal kalau percaya kepada anaknya. Itu sinkron dengan ayat ini. Ini. Roma pasal 10 ayat 9. Ini makna percaya itu. Ini. Jangan garuk-garuk kepala. Perhatikan. Ini kabur nih kan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, sinkronkan dengan Yohanes 3:16, percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu bilang tadi Yesus tidak disalib, diselamatkan. Itulah Injil lain. Tolak guys. Injil yang benar itu adalah Yesus mati dan bangkit. Dan orang yang percaya kepadanya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, diselamatkan. Itu.
Itu Injil yang benar, ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Yesus tidak mati di salib, tidak lakukan karya keselamatan, itu Injil lain. Galatia mengatakan dengan tegas, terkutuklah dia. Sadar, terkutuklah dia, bertobat. Kamu suarakan Injil yang kamu punya itu palsu, salah, nggak asli. Sekarang tunjukkan ya, di mana Injil yang asli. Jangan cuma congor saja. Nggak ada data kamu jelaskan ya. Tugasmu adalah dua sekarang. Jelaskan keselamatan berdasarkan Quran, lalu jelaskan mana Injil yang asli. Jangan cuma congor Injil yang kupegang nggak asli. Injil yang kupegang asli bro. Evangelion, karya keselamatan dan kekuatan Allah yang menyadarkan orang untuk selamat. Ya, jangan cuma bilang itu tidak asli. Itu tidak asli. Mana yang asli tunjukkan, ya. Jangan pakai indera keenam menunjukkannya. Aduh. Hari gini penampilannya aja orang akademis, tetapi nggak bisa menunjukkan ilmu. Udah, jangan ke Injil. Kamu bahas kitab sucimu tentang keselamatan. Lalu buktikan bahwa kamu punya Injil yang asli. Kalau kamu punya Injil yang asli, baru saya salut, ya. Baru saya terima bahwa Injil yang kupegang itu tidak asli, ya. Jangan cuma ngomong itu tidak asli. Mana yang asli? Tunjukkan, ya. Yang asli ini loh, Injil yang kupegang, yang berasal dari kata evangelion, kabar baik. Ini saja Ustaz, tadi malam tidur. Dia tidur saja gimana? Sudah, teman-teman. Jadi ternyata dari tadi tuh saya bercerita dengan ini. Baca. Baca. Bacalah sendiri. Saya bicara dari tadi itu dengan ini. Ini. Baca. Baca, coba baca. Kamu ini bagaimana? Yang kita bahas ini kan tentang keselamatan. Saya sudah sampaikan itu. Kamu minta, kau permasalahan Injil asli, Injil palsu. Tuhan palsu saja kau tidak permasalahkan. Yang saya bilang, kalau Injil itu artinya adalah berita baik. Yang kamu pegang itu berita duka. Karena di dalamnya itu isi apa? Tentang terjadi pembunuhan Tuhan. Tuhan dipukul, ditonjok, itu berita duka loh. Masa situ kamu tidak paham? Baru kamu tanya saya yang asli. Kamu permasalahkan yang asli palsu. Kenapa? Tuhanmu palsu saja. Coba. Yang saya minta tadi Yohanes 3 ayat 16. Itu yang kamu jelaskan. Kamu lari ke surat Paulus. Kamu sudah tahu Paulus itu adalah penyesat. Berarti kalian ini kan pengikut Paulus, penyembah Yesus. Jadilah orang yang baik-baik, jadilah yang jujur Pak Pendeta. Ya, sampaikan Yohanes 3 ayat 16 itu jawabannya ada di Yohanes 17:3, itu perkataan Yesus sendiri. Kenapa kamu kasih saya perkataan Paulus? Kamu mau kasih berkelahi saya dengan Paulus? Coba kamu pahami itu baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, apa kata Yesus? Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu baru nyambung. Bukan Anda lari ke Paulus. Itu ibaratnya itu ayat lari ke timur, Anda ke barat. Tidak usah, Anda harus terima sudah yang Anda pegang sekarang itu adalah berita duka, itu Bibel itu bimbingan Belanda.
Karena kalian ini kan agama yang dibawa oleh Belanda, yang didirikan oleh Belanda. Kalau Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik itu bagaimana? Ketika Yesus itu diselamatkan, itu kabar baik karena dia mau dibun-bun, dia diselamatkan. Itu kabar baik karena dia adalah orang-orang pilihan. Orang yang membawa damai, maka patut diselamatkan. Kenapa Anda suka sekali Yesus ingin mati? Kenapa coba? Oh, karena dia mati, dia menebus dosa. Berarti sampai sekarang Anda tidak berdosa. Kok masa logika itu Anda tidak bisa pakai? Kalau memang betul Yesus menebus dosa di kayu salib, sampai sekarang kan Anda masih berbuat kebaikan. Buat apa Anda berbuat kebaikan kalau dosa sudah ditebus? Pakailah Anda punya. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pergunakanlah akalmu itu, Pak Pendeta. Saya bilang sama Anda, Pak Pendeta, ya, yang Anda pegang itu bukanlah Injil, melainkan Bibel. Ya, melainkan Bibel. Tolong Anda jelaskan sama saya, ingat baik-baik, Anda jelaskan sama saya, untuk mendapat hidup yang kekal itu, menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Tolong dijawab itu, ya. Tolong dijawab itu. Tolong Anda dijawab. Jangan Anda putar-putar. Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang berakal. Kita ngomong ini sama orang tidak berakal loh. Al-Quran itu sudah jelas. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran? Dikatakan barang siapa yang mengikuti Nabi SAW, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Jika Allah sudah mengampuni dosa, tempat kita pasti di sorga. Dan itu Anda tahu, cuma Anda tidak mau jujur. Maryam 71, semua mendatangi neraka, seluruh manusia mendatangi neraka. Anda manusia atau bukan? Kalau Anda manusia, untuk mendapatkan hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Silakan jelaskan sambil mutar-mutar. Memang beda kelas. Oke, teman-teman, lihat ya. Dari tadi dia tidak menggunakan kitab sucinya untuk menjelaskan keselamatan. Saya kembalikan dia ke tema karena dia melenceng. Sudah dikembalikan, dia tetap tidak mau jelaskan kitab sucinya. Ya kan? Memang begitulah kemampuan mereka. Itu. Saya minta kamu jelaskan keselamatan berdasarkan Quran. Lalu tunjukkan Injil yang asli. Jangan cuma bilang itu bukan asli. Itu palsu. Kalau Anda mengatakan Injil saya itu tidak asli, kasih bandingan. Kasih perbandingan. Itu akademis. Itu akademis, bro. Anda pernah sekolah nggak? Ketika kita membandingkan sesuatu, menuduh sesuatu tidak asli, inilah yang asli. Itu, jangan cuma bilang itu bukan Injil, itu Bible. Bimbingan Belanda, aduh. Ngaco Anda, bimbingan Belanda. Alkitab itu siapa yang tulis? Tahun berapa? Paham sejarah gitu loh. Alkitab sudah ada di abad pertama, dikanonkan abad keempat. Belanda abad keberapa masuk ke Indonesia? Sejarah aja buta. Heran lah saya, heran. Bahaya kamu ini. Terus kamu bilang lagi Paulus penyesat. Nggak toleransi kamu. Ini kalau dialamatkan kepada, sudahlah, kumpulkan pasukan. Serius. Anda tidak punya otoritas, legalitas mengatakan Paulus penyesat. Nggak punya. Jangan hanya bisa melihat, ya, kuman di ujung sana, balok di depan matamu, kamu nggak lihat. Kalau porsi yang sama diarahkan kepada agamamu, pasti langsung screenshot. Kalau kami mengasihi. Beribu-ribu kali kalian bilang, Paulus penyesat. Ini adalah tokoh yang kami paling agungkan setelah Yesus.
Kami sangat respect dengan Paulus yang tak lagi memikirkan hidupnya untuk Injil. Itu. Tidak dia mencari kekayaan. Dia tidak mencari wanita. Apalagi, dia tinggalkan semuanya demi Kristus. Ini yang kamu hina loh, penyesat. Aduh. Ini penyesat, lihat, ini penyesat, ini penyesat. Baca ini, baca. Ini, guys, ini penyesat, bukan Paulus, ini loh. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Itu Kristus penyelamat ya. Dia itu adalah antikris. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Itu loh, aduh. Parah kamu, serius. Kayak gini dialogmu saya malas sudah. Kamu tunjukkan data otentik dalam keyakinanmu mengenai keselamatan. Buat saya tertarik. Metode kalian sudah basi. Ya, mempengaruhi orang dengan cara mengobrak-abrik kitab sucinya. Nggak boleh. Si penganutnya lebih tahu kitab sucinya. Emang ada saya obrak-abrik kitab sucimu? Karena saya tahu itu ranah privasi yang harus dihormati. Setidaknya dialog ini dilandasi dengan toleransi. Begitu. Itu. Tunjukkan sekarang. Kalau Anda tidak mau tunjukkan keselamatan berdasarkan Quran lebih jelas, buat kami tertarik para pendengar, kita selesai dialog. Sudah terbukti penonton yang menilai tidak ada kualitas. Gitu loh. Nah, terus kamu tunjukkan ayat apa itu? Nggak jelas ayat apa kamu tunjukkan. Nggak ada korelasi dengan dialog. Nah, aku juga tunjukkanlah kalau gitu. Supaya satu sama. Ini untuk kamu ini ya. Ini lihat ini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, yang tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, saling perang mereka, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nggak akur dia, nggak akur. Nah itu ayat untuk kamu ya, satu sama. Terima kasih. Oke, terima. Sejak kapan Anda jadi begini? Sejak kapan? Pak Pendeta. Masalah ini kawan saya loh teman-teman. Kalau saya mau gas juga dia kawan saya. Paulus itu adalah si penyesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengah kamu. Yang datang di tengah-tengah Yesus, di tengah-tengah murid Yesus ini siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Paulus. Kenapa, Pak Pendeta? Kalian itu bermasalah bukan dengan Al-Quran. Kami juga tidak butuh orang-orang seperti kalian untuk masuk Islam, karena masuk Islam itu syaratnya mesti masuk akal dulu. Masalah kalian ini kan tidak punya akal. Coba. Anda berpikir baik-baik, kalian bermasalah itu dengan kitab kalian sendiri. Ya, kitab mengatakan Yesus utusan Tuhan, Anda mengatakan Tuhan. Anda memahami dari mana coba? Anda ini menipu umat. Karena kenapa hanya uang yang Anda cari? Uang. Begitu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan kalian orang-orang kafir itu mereka akan menghalalkan segala cara. Begitu. Kalian kan yang penting bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan
berkali. Itu yang kalian cari, kan? Dari tadi Anda bernarasi tidak ada kemana-mana. Coba Anda bermasalah itu mulai lain dia. Mulai pura-pura tidak dengar. Anda ini bernarasi dari mana coba? Anda bernarasi apa dari tadi coba? Saya tidak dapat poinnya. Coba sampaikanlah. Anda bicara yang jujur. Anda itu, kalian itu yang bermasalah itu dengan Bible kalian, bukan dengan Al-Quran kami. Anda dengan Bible Anda itu bertentangan. Bible mengatakan utusan Tuhan, Anda mengatakan Tuhan. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun anak manusia yang naik dari surga daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Coba. Jadi berpikirlah dengan baik, bacalah Bible Anda dengan baik. Anda tidak ada urusan dengan Al-Quran. Saya sudah sampaikan keselamatan di dalam Al-Quran itu ada dalam Ali Imran ayat 31, Quran surah Fusilat ayat 30. Itu sudah selesai. Anda mau menjelaskan tentang konsep keselamatan, Anda kasih saya pula ayat apa? Ayat-ayat palsu. Anda kasih saya pula ayat rasul palsu. Coba kasihlah apa yang saya tanya. Saya tanya tentang Yesus, Anda kasih tentang Paulus. Coba Anda carikan, bisa enggak ini Pak Pendeta? Carikan saya satu data di mana dengan menuhankan Yesus, ya, dengan menuhankan Yesus, maka kamu bisa selamat. Jangan pakai surat Paulus, karena kalian itu pengikut Paulus, penyembah Yesus. Begitu kalian tidak sadar. Kalian bersyukur loh kepada orang Islam loh, datang di tengah-tengah kalian untuk memberitakan Injil yang baik dan benar itu. Kalian itu adalah pengikut Yesus. Kalian itu penyembah Yesus, pengikut Paulus. Saya minta satu dalil ya. Dengan menuhankan Yesus maka akan beroleh hidup yang kekal. Jangan kasih surat Paulus lagi. Jangan kasih surat Paulus lagi ya. Carikan saya itu ya. Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada, biar kita selesaikan. Begitu saja. Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Jangan pakai surat Paulus, karena Paulus itu penyesat. Minta satu dalil di mana dengan menuhankan Yesus itu maka kita beroleh hidup yang kekal. Jangan kasih Paulus ya. Nanti kau kasih pula aku dan Bapak adalah ketempelan. Bukan, tunggu. Sambil baring-baring. Udah sekarang gini aja lah, closing statement aja lah ya. Udah nggak ada lagi perlu dilanjutkan, nggak ada akademisme. Ku tengok sudah temanya Injil keselamatan dalam Kristen, keselamatan berdasarkan Quran, entah apa kemana-mana dijelaskan. Lari kepada Paulus. Kasih waktu lagi. Ini terakhir ya. Oke, terakhir. Nah, aku satu kali, kamu satu kali, udah ya. Oke. Bro, sebagai pemimpin agama, setidaknya toleransi sedikit lah ya. Sebentar. Setidaknya toleransi sedikit lah. Itu, ya, toleransi sedikit. Nggak usah lah kamu bilang Paulus penyesat. Ayat-ayat Paulus itu palsu. Ya. Kalau kami sama seperti kalian, udah masuk kamu ngomong begitu, nggak boleh, nggak boleh. Itu otoritas Alkitab dilanggar itu. Paulus penyesat, ayat-ayat Paulus palsu, nggak sopan itu bro. Kamu tuh katanya sahabat, tetapi tidak menghormati keyakinan sahabatnya. Kalau agamamu digitukan gimana? Nggak boleh gitu, nggak boleh. Belajar toleransi dulu. Ya. Sebelum